Dia terus jalan, kabut ini tiba-tiba hilang, kayak tipis. Dan selesai jalan, hal yang paling aneh adalah dia ngeliat banyak banget tenda, seolah dia udah sampai di tempat area camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang si Ucup. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di YouTube gua satu ini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita sebat-sebat. Jangan lupa ngops biar nggak panik cuy. Jadi sekarang tuh tanggal 31. Ya ketika gue ngetek ini sih nggak tanggal 31 ya cuy ya. Dan video ini akan tayang di tanggal 31 siang. Jadi gue cuman mau ngucapin dari Samsul Mister Horror, mau mengucapkan selamat tahun baru buat kalian. Dan semoga pencapaian di 2023 ini banyak yang sudah tercapai, dan kalau belum tercapai semoga di 2024-nya itu bisa cepat tercapai. Dan doa kalian apa cuy di 2024 ini? Dan coba tulis di kolom komentar ya, kalian 2024 tuh wishlistnya tuh apa sih? Nanti gue balesin satu-satu, oke? Dan oke, kita bakal ceritain si Ucup. Jadi si Ucup ini kan sudah lama banget pensi, dia juga sudah sepuh. Cuman ada kepengenan untuk ya healing tipis-tipis, naik gunung gitu kan. Cuman kondisi pada saat itu nggak ada orang yang bisa diajak cuy. Ya sepantaran dia tuh udah kayak jompo semua. Ngapain sih naik gunung, udah umur 50-60 tahunan gitu kan. Tapi Ucup ini kayak masih pengen banget nih naik gunung. Ya mau nggak mau ya udahlah, dia naik sendiri aja gitu kan. Dia coba mikir dulu mau ke gunung mana gitu kan, sampai akhirnya Merbabu enak kali ya gitu kan. Singkat cerita, semua preparean udah kelar, dia pun udah pamitan sama istri sama anak dan sebagainya. Walaupun pada saat itu sebetulnya Ucup ini udah gimana ya, ngajak anaknya, tapi anaknya memang lagi ada kesibukan jadi nggak bisa gitu kan. Dan anaknya pun berpesan hati-hati pak kalau naik gunung gitu kan, karena ya maklum udah jompo gitu kan. Walaupun kata dia senior atau gimana, tetap aja namanya di gunung itu kita nggak ada yang tahu. Ya Ucup pun manggut tanda setuju tentang ceramahan dari si anaknya ini. Singkat cerita, semua preparean udah semua, dia berangkat tuh. Singkatnya sampailah dia di kaki Gunung Merbabu. Ketika sampai di kaki Gunung Merbabu ini, dia tuh sempat nengok kiri kanan. Kok sepi ya? Ya maklum namanya juga hari weekday gitu kan. Sampai akhirnya dia nanya ke base camp, pengurus base camp, mas ada yang naik nggak? Ada kok, tenang aja, beberapa orang yang naik, banyak, lumayan cukup banyak gitu ya, mungkin sekitar 50-100 orangan gitu kan. Singkatnya berangkat tuh. Kondisi berangkat ini sekitaran jam 9. Berangkat jam 9, sekitar jam 12 Ucup ini sholat zuhur dulu. Dan ketika sholat zuhur cuy, dia tuh ketemu sama satu pendaki. Dan sempat tegur sapa. Dan Ucup ini kan bingung ya, kayak yuk bareng yuk atau gimana gitu kan. Akhirnya dia kayak ya udahlah, terserah dia gitu kan. Dia berangkat naik set. Sampailah dia di pos 2. Oh ya, mungkin kalian bakal nanya ya, kok Gunung Merbabu bisa sendiri? Ya ini kan pendakiannya udah lama, dan lagi juga ada beberapa jalur-jalur yang memang agak ya begitulah ya, jalur-jalur nggak resmi gitu.
Sampailah dia di pos 2. Sampai di pos 2 ini ternyata benar banyak pendaki, cuy. Banyak pendaki. Di pos 2 ini ada yang ngeres, ada yang makan, ada yang ya intinya gimana lah gitu kan. Jalan terus. Di pos 2 ini Ucup nggak terlalu banyak cincong, dia terus jalan. Sampailah dia di pos 3. Di pos 3 ini sudah mulai memasuki sore. Nah rencananya Ucup ini mau ngecamp di puncak, yaitu di puncak Genteng Songo. Mungkin kalian pasti bingung juga, Gunung Merbabu yang bisa ngecamp di puncak? Bisa aja kalau memang kalian mau. Bisa aja kalau memang kalian sanggup bawa air dan sebagainya. Dulu itu memang diperbolehkan, tapi sekarang ya udah banyak larangan lah ya. Singkatnya, di pos 3 ini dia sempat ngisi air, persediaan air, logistik dan sebagainya. Ketika ngisi air ini cuy, jadi dari jarak trekking aslinya sampai ke mata airnya itu lumayan cukup jauh. Bisa dibilang ditempuh sampai setengah jam, 20 sampai setengah jaman lah kan. Ngisi ke air dan tiba-tiba ada pendaki lagi lewat. Mungkin lagi ngisi air juga gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Di situ udah mulai menunjukkan kayak udah mulai sore kan, dia ngeliat, waduh bentar lagi asar nih. Ngeres dulu di sini kali ya, nunggu asar, nanti setelah sholat asar baru dia nerusin lagi perjalanan gitu kan. Karena estimasi sampai puncak itu mungkin sekitaran jam 7 atau jam 8 malaman gitu kan. Udah ngeres dulu. Ngeres lah dia nungguin asar, dan pas udah asar pun dia langsung buru-buru sholat Ucup ini. Buru-buru sholat, dan setelah selesai sholat tiba-tiba kabut itu muncul. Harusnya kan rata-rata di gunung itu atau umumnya di gunung itu kabut itu tipis dulu baru tebel. Tapi ini langsung tebel gitu aja. Bes. Ucup ngeliat kiri kanan. Mungkin alam lagi tidak baik-baik saja gitu kan menurut Ucup. Ya udahlah, bismillah aja. Jalan, memang jarak pandangnya itu dia tahu sebetulnya. Jalannya itu ya sesuai, dan memang ada bekas jalan, dan memang tidak ada jalan kiri kanan itu nggak ada. Dia terus jalan, kabut ini tiba-tiba hilang, kayak tipis. Dan selesai jalan, hal yang paling aneh adalah dia ngeliat banyak banget tenda, seolah dia udah sampai di tempat area camp. Kok ada tenda? Wah, jalan udah cepet ya. Ucup nginget lagi nih, emang di sini ada area camp seluas ini ya? Mungkin iya kali, nggak tahu. Udah, gue mau fokusnya ke puncak aja gitu kan. Jalan ngelewatin area camp tersebut, ada sebuah keanehan. Ucup udah ngeliat nih, gelagat dari para pendaki ini kok datar semua mukanya, dan mereka itu diem cuy. Ada yang berdiri diem tapi tatapannya kosong, ada yang duduk tapi tatapannya kosong. Dan dari tendanya pun itu banyak tenda-tenda kusam, ada yang sobek. Ucup masih belum berpikiran jelek atau negatif kayak mungkin mereka kecapean atau kelelahan gitu kan. Terus aja nih jalan, kelewatin lah spot tenda tersebut. Jalan lagi, singkat ceritanya udah mulai memasuki maghrib. Ketika udah mulai memasuki maghrib, Ucup ada ngerasa aneh lagi. Kayaknya ini bukan jalannya deh. Kok bisa-bisanya gue nyasar ya? Tapi dipikir-pikir jalan ke depan ada gitu kan. Tengok lagi ke belakang, benar, gak nyasar. Di situ tuh ada sebuah pohon kecil. Ditandain lah pohon tersebut tuh, kayak ada rantingnya, dipotongin sama dia. Tak. Dia jalan lagi terus, jalan, dan bener aja ranting pohon itu tuh nggak kelewatan lagi gitu kan. Tapi kok nggak nyampe. Setelah 6:30 itu udah waktu maghrib, itu udah mau hampir habis gitu kan. Wah nggak bener nih, sholat dulu nih Ucup nih. Sholat, dan selesai sholat lagi kabut itu muncul lagi. Pas mau mulai trekking kan Ucup kayak ngerasa aneh. Kenapa selesai sholat selalu muncul kabut ya? Sebelum berangkat, Ucup baca doa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan gua nggak kenapa-napa. Jalan, kabut itu masih tebel, dan samar-samar dari balik kabut itu ada suara orang minta tolong. Tapi suaranya tuh bener-bener lirih banget, nggak yang kencang, tapi samar, tapi lirih banget gitu.
Dan itu tuh suaranya kecil, tapi ke kuping tuh kayak ngehiang banget gitu kan. Tolong gitu. Ucup sambil jalan sambil ngedengerin suara tersebut. Dan sesekali Ucup diem. Benar nih ada yang minta tolong. Terus aja jalan. Terus suara minta tolong itu terus-terusan. Gak lama dari pekatnya kabut itu seolah kayak ada orang lari. Set gitu kenceng banget. Ucup diem merhatiin dulu. Dan gak lama di belakang itu ada yang lari juga. Tapi kok perawakan dari sosok yang di belakang ini agak sedikit tinggi ya gitu kan. Apa nih? Wah udah biarin aja. Ditungguin dulu sama Ucup tuh. Didiemin dulu. Gak lama dikejar lagi dengan sosok yang hampir sama tingginya. Set. Dan baru setelah dua sosok itu lewat, suara teriak minta tolong itu mulai kedengeran kencang. Tolong gitu kan. Ucup langsung merhatiin ke sumber suara. Kayaknya kesana. Ucup tuh kayak jalan apa nolongin. Tapi dalam hati Ucup tahu ini bukan manusia. Tapi kalau nggak ditolongin kasihan. Kalau ditolongin gimana ya? Ya sudahlah. Tujuan gue naik gunung kan bukan puncak-puncak banget. Udah gue belok kanan. Melipir lah dia ke kanan ngikutin. Tapi nggak kondisi lari ya. Ngikutin belok. Set. Ketika belok ini cuy, kabut itu seketika hilang. Set. Dan Ucup kayak ngerasa, wah kayaknya emang dari tadi tuh udah ada pertanda gitu kan. Tapi ya sudahlah. Dia ikutin terus jalan. Dan diikutin semakin semakin kesini gitu. Suara minta tolong itu lambat laun hilang. Dan Ucup kayak ngerasa, ini di mana ya? Ini di mana? Harusnya Gunung Merbabu semakin tinggi itu kan vegetasi itu kan hilang ya. Karena Merbabu ini memang luasnya dengan sabana. Tapi kok kenapa sekarang gue mulai memasuki banyak hutan gitu kan? Kok banyak hutan dengan kondisi gelap gulita, lu bayangin. Ucup ini ragu untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Masuk enggak. Dari belakang itu kayak ada yang ngedorong. Tek. Bahkan Ucup itu sampai nyusruk dan sempet kayak jatuh gitu kan. Tek. Siapa itu? Nengok ke belakang itu nggak ada orang, nggak ada sosok apapun. Dan ketika nengok ke belakang itu cuy, semua berubah jadi hutan. Yang tadi awal-awal baru masuk itu kan vegetasi biasanya rindang gitu kan, nggak terlalu lebat. Tapi kok tiba-tiba ada kayak di tengah hutan. Ucup dengan pakai headlampnya tuh kayak nyenterin kiri kanan. Pohonnya gede-gede banget. Ketika pohonnya gede-gede banget itu, dia ngelihat bahwa yang dia masuki adalah area hutan-hutan lumut cuy. Banyak lumut di mana-mana dalam pohon itu. Ya sudahlah bodo amat. Ngecek jam. Wah, udah 7:30 nih, udah hampir mau jam 8 gitu kan. Sholat isya dulu deh. Sholat isya lah dia. Sholat isya. Setelah selesai sholat isya, Ucup ini sempet mikir, gua ada di mana nih? Ngedirin tenda di sini kali ya. Nyari tempat yang enak dulu Memang Ucup ini bukan tipikal orang atau pendaki yang penakut. Ya udahlah, nikmatin aja prosesnya gitu kan. Dia nyari ketemu tempat spot yang enak. Ngedirin tenda lah dia di situ. Tek. Dia langsung masak-masak nih. Ucup ini masak-masak kan. Dan pada saat itu masakannya lumayan cukup wangi kan. Dan kedengeran ada suara langkah kaki yang dimana Ucup ini cuek. Kayak bodo amat serah. Dan suara langkah kaki itu soalnya kayak diem di satu tempat cuy. Kayak diem di satu tempat, kayak merhatiin si Ucup. Ucup ini cuman bilang, kalau memang mau kesini aja, nggak usah ngeliatin di situ. Nggak lama sosok itu muncul. Dan sosok itu sama banget kayak manusia. Dan dia duduk di depan tendanya si Ucup ini. Ucup seolah kayak tahu cuy. Kamu kenapa lari-lari? Kamu lapar, makan dulu. Dan pas ke situ tuh kayak langsung disuguhin makanan. Disuguhin makan nih kopinya. Dah kamu makan. Sosok itu atau yang seperti manusia ini, dia tuh langsung makan, nggak banyak ngomong, makan. Dan selesai makan dia minum kopinya juga. Dan selesai itu barulah ditanya lagi, kamu kenapa? Sosok itu bilang, saya tersesat mas. Saya nggak tahu, pengen pulang.
Terus tiba-tiba saya dikejar sama dua sosok yang tinggi. Sosoknya tuh serem. Ya pokoknya serem banget deh mas. Dan saya dari tadi manggil-manggil mas, tapi masnya nggak pernah nengok. Oh jadi kamu yang minta tolong itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu duduk aja di sini. Kamu selesain makanan kamu. Kamu kenyangin perut dulu. Nanti baru kita turun. Dan si orang itu memperkenalkan diri lah bahwa namanya ini Andi. Andi ini ternyata dia itu nyasar. Nah nyasarnya ini nanti kalian bakalan tahu di akhirnya dijelasin lah kalau dia ini nyasar. Dan dia muter-muter nggak pernah keluar dari hutan ini, selalu masuk lagi. Dan kondisinya Andi ini selalu dikejar sama dua sosok itu. Yang anehnya dua sosok itu nggak pernah bisa nangkep cuy. Dan kayak terus lari gitu aja kan. Ucup seolah kayak ngerti dan paham. Jadi dia tuh cuman manggut aja ketika si Andi ini ngejelasin. Udah, terus dua sosok tersebut di mana? Aku nggak tahu mas. Tapi biasanya dia tiba-tiba tahu keberadaan aku di mana. Dan kayaknya aku harus pergi, karena kalau misalkan aku nggak pergi kasihan masnya. Nanti malah masnya juga ikut-ikutan dikejar sama si dua sosok tersebut. Dan masnya nggak akan bisa pulang juga dari hutan ini karena mas sudah masuk ke hutan larangan. Ucup cuma senyum. Nggak usah percaya yang begituan. Selama kita masih punya Tuhan, apapun bisa terjadi kok. Saya tahu kondisinya saya nyasar, tapi kita bisa pulang kok. Udah, kamu gak usah lari-lari lagi. Kamu diam di sini aja sama saya. Dan Andi itu kayak seolah percaya dong. Nggak tahu kenapa bawaannya Andi ini kayak percaya. Ya sudah mas, saya di sini. Dan mereka tuh kayak ngobrol santai, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol biasa lah. Ucup itu nggak mau ngebahas tentang apapun dari diri dia. Ya kayak ngobrol biasa, udah naik kemana aja dan lain-lain gitu kan. Karena Ucup ini tahu bahwa yang dilihat ini adalah itu bukan manusia. Itu bukan manusia, tapi sosok kayak arwah atau jiwanya yang ketinggalan di gunung tersebut atau di hutan tersebut cuy. Dan pas udah mulai agak larut malam gitu kan, aku istirahat dulu ya Mas Andi, dia bilang. Mas Andi kalau mau istirahat ayo masuk ke dalam tenda dan gak usah khawatir dengan sosok yang nanti akan ngejar. Tapi mas gak apa-apa, saya nunggu jaga di luar aja. Ya udah, kalau memang kamu mau di luar itu terserah kamu, tapi nanti kalau pengen masuk aja, dia bilang gitu kan. Pintu tenda gak akan aku tutup gitu kan. Ya mas siap. Singkat cerita cuy, Ucup ini masuk ke dalam tenda. Dia tuh ngerebahin, tapi dengan kondisi enggak menjemin mata, kayak matanya ketutup tapi kupingnya ngedenger gitu. 5 menit dari menjemin mata itu kedengeran suara tangisan dari Andi yang kurang lebih dia pengen pulang. Bu, Andi pengen pulang bu, Andi pengen pulang. Bu, Andi pengen pulang. Bu, Andi pengen pulang. Kurang lebih kayak gitu cuy. Akhirnya Ucup ini kebangun dan bilanglah ke si Andi ini, kamu pengen pulang? Iya mas. Kenapa gak bilang kalau pengen pulang? Saya gak yakin, karena banyak pendaki atau orang yang udah masuk ke hutan ini tuh gak akan bisa pulang lagi. Loh, kenapa bisa kayak gitu kan? Udah, kalau memang kamu pengen pulang, kamu tinggal bilang aja sama saya. Insya Allah nanti saya cariin jalannya. Dan kelihatan dari Andi ini matanya tuh berbinar-binar cuy. Bener mas, mau saya pulang? Iya benar, saya bawa pulang kamu, dia bilang gitu kan. Makasih mas. Ya udah, yuk istirahat. Masuk ke dalam tenda. Baru juga mereka ngerebahin badan, tiba-tiba ada sosok yang nyari si Andi ini. Mana manusia itu gitu kan. Dan ketika kedengaran suara tersebut, Andi itu langsung nyengkram tangannya Ucup seolah kayak ketakutan gitu kan.
kayak ketakutan. Ucup tuh paham dan tahu kalau Andi ini ketakutan. Dia pegangin. Udah tenang. Dan sosok yang di luar ini cuy, itu perlahan ngedeketin ke tenda. Dan sampai akhirnya kayak udah deket banget sama tendanya gitu. Ucup ini langsung ngebuka tenda. Baru setengah tenda dibuka, tiba-tiba Andi ini bilang, "Mas, jangan mas, gak usah keluar, udah di dalam tenda aja. Udah di dalam tenda aja." Ucup cuma nengok, udah gak apa-apa. Dibuka, dan keluar Ucup ini. "Kalian nyari siapa?" Ucup langsung bilang kayak gitu. Dan sosok itu langsung nengok. Dan tiba-tiba sosok itu tuh bilang, "Kembalikan manusia tersebut," gitu kan. Tapi Ucup ngotot kayak, Nggak bisa. Dia mau gue bawa pulang. Dan jangan kalian siksa atau kejar-kejar manusia itu lagi." Dan sosok itu malah ketawa cuy. Kayak seolah siapa lu gitu kan, berani apa lu. Tiba-tiba nggak boleh, udah jelas-jelas itu mainan gua gitu kan. Tapi Ucup tuh langsung natap tajam ke sosok tersebut. Seolah kayak marah dan kesel dong. Dan bener aja cuy, sosok itu tuh kayak makin kesel juga kan. Karena ini orang apa dah tiba-tiba melototin gua gitu kan. Dan pas lagi melotot kayak gitu, Andi yang lihat itu tuh kayak ada kepulan asap bus, dan itu nabrak si Ucup. Ucup sampai ke belakang mental cuy, sampai ke belakang mental. Ucup tuh cuma nengok sambil mata melotot lagi. Udah segitu aja. Ucup langsung baca doa, rafalin doa, dan dia ngambil tanah dari bawah, dilemparin. "Pergi lu." Sosok itu langsung pergi hilang. Tapi sosok itu tuh kayak ninggalin sebuah pesan. "Kamu tidak akan bisa keluar dari hutan ini." Sambil ketawa kencang banget. Ketawanya itu benar-benar ngegema banget. Dan setelah sosok itu pergi cuy, Ucup ini balik lagi masuk. Dan ketika masuk, Andi ini kayak bilang, "Makasih mas ya, makasih gitu kan." Udah gak apa-apa, yuk istirahat lagi. Istirahatlah mereka. Istirahat dan tidur pulas. Sebenarnya tidurnya tuh benar-benar pulas. Tapi ketika bangun, kondisinya masih gak berubah. Masih dengan gelap gulita. Ucup ini kan emang udah terbiasa cuy. Kalau namanya tidur, dia pasti akan kebangun ketika jam sholat atau mungkin sudah mendekati subuh. Wah, kayaknya udah masuk subuh nih. Nah, sholat subuh dulu lah. Setelah selesai sholat subuh, ditanya lagi, "Kamu yakin mau pulang?" "Iya mas, aku mau pulang. Aku pengen pulang, aku mau pulang." Gitu aja terus. "Ya udah, yuk kita pulang. Saya mau packing dulu. Nanti setelah selesai packing baru kita turun." Ya udah tuh, Andi ini kan nurut kan, packing dan kondisinya Ucup ini enggak yang namanya sarapan dulu atau masak dulu cuy. Jadi kayak packing langsung turun aja gitu kan. Setelah selesai packing, mereka jalan berdua dan kondisinya itu masih gelap gulita. Mereka jalan terus. Yang Ucup rasakan atau Andi rasakan itu memang jalan itu udah lama banget, udah berjam-jam. Tapi mereka masih nggak bisa keluar dari hutan tersebut. Kondisinya pun jalurnya nggak kayak nyasar cuy, nggak ngelewatin pohon yang sama. Walaupun memang pohon di situ gede-gede ya. Mereka terus jalan. Bahkan Andi ini sampai bilang, "Ini kita nggak keluar mas. Kita beneran gak bakal bisa keluar. Saya udah nyoba buat keluar dari sini." Udah, percaya aja. Yang penting selama perjalanan kita banyak-banyak doa aja. Terus jalan. Sampailah ketemu sama beberapa pendaki yang memang kondisinya itu benar-benar bikin gitu cuy. Kondisinya itu adalah pendakinya itu ada di bagian depan itu pendakinya itu mukanya pucat-pucat semua. Di bagian tengah itu ada yang patah tulang, ada yang hilang tangannya, ada yang sudah busuk sekalian. Dan intinya benar-benar nyeremin lah. Dan itu sempat papasan. Bahkan Andi ini sampai ketakutan ngelihat sosok yang seperti itu. Jalan sampai akhirnya kelewatin
Andi ini bilang, saya nggak mau seperti mereka, saya nggak mau seperti mereka. Iya, kamu gak akan seperti mereka. Udah yuk, jalan lagi. Jalan lagi lah mereka. Dan ketika jalan ini, mereka dihadang dengan sosok yang semalam ngeganggu si Ucup dan selalu ngejar-ngejar si Andi ini. Dan sekarang mereka berdua cuy, ngalangin jalan mereka. Ucup bilang, kasih saya jalan, saya mau pulang. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Dan anak ini atau orang ini akan saya bawa pulang. Sosok gitu tuh kayak kesel dan murka sama si Ucup ini kan. Kamu gak akan bisa bawa dia pulang, dan ini bukan urusan kamu. Ucup tuh kayak langsung bilang, ya memang ini bukan urusan saya, tapi ini orang udah minta tolong. Masa iya ada orang minta tolong gak gua tolongin? Kalau dia gak minta tolong ya gak gua tolongin juga, karena gua tahu dia ini udah bukan manusia lagi. Jadi kasih saya jalan, dan saya pengen bawa dia pulang. Kasihan keluarganya atau arwahnya, dia pengen hidup tenang gitu kan. Dia harus sama seperti pendaki lain yang telah kalian lihat sebelumnya. Dia akan membusuk di sini, jiwanya akan kosong dan akan menjadi penghuni alami dari hutan ini gitu. Ucup tuh kayak melotot aja, melototin terus cuy, sama-sama saling melotot gitu kan, sama-sama saling melotot. Dan sosok itu tuh langsung tangannya itu kayak ngambil, karena memang badannya gede ya, kayak mau ngambil si Andi ini, cuma langsung ditanggung sama si Ucup. Terus dibilangin gak usah aneh-aneh, gak usah aneh-aneh, kenapa sih masih pada ngeyel aja gitu kan. Dah dikepisin begitu. Tapi sekarang Ucup sama Andi ini gak bisa jalan sama sekali, kayak diem di tempat. Ucup gak tinggal diem dong, ya kali bisa kalah sama Demit gitu kan. Dia langsung baca doa, dan beberapa menit ketika dia gak bisa gerak, bisa jalan lagi tuh cuy, tek 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 gitu kan, jalan lagi. Dan setelah selesai jalan, sosok itu tuh jadi gantian. Sosok itu tuh seolah kayak gak bisa gerak. Pas lagi jalan ini kan Andi kayak, saya takut dipegang atau ditarik sama itu. Ucup tuh, gak apa-apa, kita jalan terus saja, insya Allah gak akan kenapa-napa, jalan. Dan ternyata benar, ketika lewat itu, sosok itu tuh benar-benar gak bisa gerak sama sekali. Sama halnya seperti dibikin kaku juga gitu sama si Ucup kan. Lewat, dan Ucup ini bilang, kalian udah jangan ganggu saya lagi, dan biarkan saya bawa orang ini. Dan kalau kalian masih pengen orang ini, kalian akan berurusan dengan saya, dan saya nggak akan segan-segan bikin perhitungan. Ucup tuh bilang kayak gitu. Dan sosok itu tiba-tiba langsung hilang, ditelan kabut, ses. Dan mereka lagi-lagi terus jalan. Ketika jalan ini, banyak suara rintihan orang minta tolong, tolong gitu kan. Dan itu benar-benar suaranya tuh lirih banget, kayak sedih banget gitu kan. Dan Andi ini bilang, mas kita tolongin mereka. Gak bisa kita tolongin mereka gitu kan. Intinya ya gak bisa aja. Lo kenapa gitu kan. Udah, pokoknya kita gak bisa aja gitu kan. Singkatnya mereka terus jalan, walaupun pada saat itu gak ada obrolan hal yang lain, terus jalan terus. Andi ini sampai frustasi, kok gak bisa keluar terus. Jalan tuh udah lama banget, kesannya tuh kayak udah 12 jam cuy jalan, tapi gak bisa yang namanya keluar dari hutan tersebut. Dan ada sebuah keanehan di mana Ucup pun gak makan sama sekali. Terus jalan, dan akhirnya cuy, singkatnya mereka ketemu dengan sebuah pohon, yang dimana pohon tersebut tuh kayak, kan pohon tuh biasanya ke atas ya, tapi ini doyong begini, kayak ngebentuk sebuah gerbang. Ucup ini bilang, alhamdulillah kita udah sampai. Jalan mereka, dan ketika mereka ngelewatin pohon tersebut, tiba-tiba itu berubah jadi malam lagi. Memang gak ada sesuatu yang aneh, tapi pas ketika ngelewatin gerbang tersebut itu, Andi ini hilang. Dan ketika hilang ini, Andi ini senyum dan bilang, mas makasih. Cuman kayak gitu doang. Ucup ini cuman senyum kayak tanda ngejauh, kayak sama-sama gitu kan.
Akhirnya jalan lagi terus. Singkatnya, dia sampai di sebuah puncak yang ternyata puncak itu adalah puncak Kelenteng Songo. Dan ketika ngelihat jam itu masih menunjukkan jam 8 malam sesuai prediksi dari si Ucup ini. Singkatnya, dia ngecamp di situ dan ya nggak ada sebuah kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan ketika siang pun banyak pendaki-pendaki yang pada ke atas gitu kan, bahkan sampai dibilang, wah keren mas, ngecampnya di puncak sendirian lagi bla bla gitu kan. Ucup dia kayak senyum klemes gitu kan, kayak senyum biasa aja. Dan setelah siang akhirnya Ucup pun pulang lah, dan pulang sampai di base camp. Ternyata ketika sampai di base camp ini ada sebuah berita yang dimana ada salah satu pendaki yang nggak sadarkan diri tapi dengan kondisi normal, maksudnya nggak meninggal gitu kan cuy, dan tiba-tiba udah sadarkan diri. Dan itu tuh kayak kedengeran gitu kan. Dan memang kemarin itu banyak pendaki yang ke atas itu adalah ya mereka tuh kayak nyari sesuatu hal yang menurut atau kuncennya atau ya beberapa orang percaya tuh dari suruhan keluarga si korban tersebut itu kayak suruh nyari jiwanya yang ketinggalan di Gunung Merbabu, karena ada sosok yang pengen jiwanya tuh netap di sana gitu kan cuy. Tapi alhamdulillah kayak ketolongan sama si Ucup ini. Dan dari situ Ucup ketika ngedengar berita itu tuh kayak cuman senyum doang. Tapi Ucup ini nggak kepo di mana gitu, nggak kepo gitu kan. Dia pulang, dan dari base camp ini dia pulang kan. Dan lo tahu nggak, 2 hari atau 3 hari setelah dari naik Merbabu itu ada satu orang yang bertamu ke rumahnya Ucup, yang nggak lain itu adalah Andi yang ngucapin terima kasih sama Ucup. Keluarga dari Ucup pun kayak heran dan kaget. Ini terima kasih apa? Tapi ketika mau diceritain, Ucup ini bilang nggak usah diceritain, kayak ngasih kode gitu, kayak kedap-kedip seolah kayak nggak usah diceritain gitu kan. Akhirnya Ucup pun kayak, oh oke lah, gue nggak akan ceritain gitu kan. Singkatnya, mereka tuh ngobrol berdua. Dan Ucup ini bilang, lain kali hati-hati, kalau bisa naik gunung jangan lupa sama ibadahnya juga gitu kan. Iya. Nah ternyata menurut Andi adalah awal-awal yang waktu Ucup ini ngelewatin itu adalah tenda-tendanya orang-orang yang memang pernah meninggal di Merbabu atau terjebak di Gunung Merbabu cuy. Dan ketika udah mulai memasuki itu, bahkan menurut Ucup pun ketika ngambil air dan itu berkabut, itu udah bukan dimensinya lagi cuy. Dan kenapa alasannya nggak bisa nolongin ketika Andi minta nolongin, karena memang mereka itu sebenarnya udah meninggal semua. Dan perwujudan dari mereka pun itu tuh kan udah busuk, udah hancur. Itulah kenapa Ucup itu nggak bisa nolongin. Dan kayak percuma aja gitu kalau ditolongin pun. Nah dari situ pun Andi tuh kayak ngerti dan paham gitu kan. Dan akhirnya Ucup ini nanya lah, kamu memang sudah berapa hari? Ternyata dia tuh udah kejebak di situ tuh kurang lebih katanya hampir 1 bulan cuy. Lu bayangin, 1 bulan gak sadarkan diri. Dan kenapa dia masih di bawah kaki gunung? Karena kalau keluar dari kaki gunung tersebut itu udah gak bisa diselamatin lagi. Jadi mau gak mau raganya tuh harus di situ biar pulangnya tuh nggak kejauhan gitu kan. Dan dari situ Ucup tuh cuman senyum dan ya udah, yang penting kamu hati-hati aja. Ngobrol panjang dan bisa dibilang pada saat itu pun Andi ini jadi kayak mengidolakan si Ucup ini lah, dan banyak-banyak belajar agama dari si Ucup ini, karena memang Ucup ini bisa dibilang ustadz kali ya pada saat itu tuh. Jadi kayak ustadz, jadi akhirnya banyak silaturahmi, bahkan ke keluarganya pun baik banget. Dan kayak udah dianggap kayak bapak sendiri cuy. Dan dari kejadian itu Andi pun ketika naik gunung benar-benar lebih mawas diri, lebih dekat sama sang pencipta gitu kan. Dia pun gak pernah sembrono dan ya gak akan pernah melakukan hal aneh-aneh ketika di gunung. Karena percaya gak percaya, mereka akan percaya ketika mereka bakalan ngalamin sesuatu hal yang aneh di gunung itu gitu kan. Dan ceritanya cukup sekian cuy buat kalian. Ya intinya dari cerita ini adalah ya
lagi-lagi kalau naik gunung itu harus beretika dan beradab aja sih menurut gua. Dan kita nggak pernah tahu cuy, apesnya kita tuh sebenarnya bukan di gunung aja, bisa di jalan, bisa lagi tidur, bisa lagi jalan kaki, bisa di mana aja. Yang intinya kemanapun kalian pergi, kalian wajib hati-hati dan banyak berdoa aja. Segala sesuatu dari cerita ini yang positif silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru.